Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadlan Muhammad Gibran dengan NRP 2230270 akan mempresentasikan Pancasila, pangan sehat dan berkelanjutan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan kedaulatan pangan. Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan negara-negara yang sejahtera dengan kedaulatan yang dimiliki oleh warga negaranya. Salah satu aspek kedaulatan yang urgen diwujudkan dengan berdasarkan Pancasila adalah kedaulatan di bidang pangan. Kedaulatan pangan merupakan konsep yang menekankan pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya. Dalam konteks Indonesia, implementasi Pancasila dalam kedaulatan pangan menuntut kreativitas pemerintah dan masyarakat. Misalnya, jika sebuah wilayah harus terus-menerus mendatangkan pangan beras dari wilayah lain, maka efek buruknya adalah terancamnya stok pangan manakala akses distribusi beras ke sebuah wilayah terganggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinan Pariji, dan saya akan melanjutkan slide presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam atau pentingnya negara untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. Karena begini, kita balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terdapat kata atau kalimat tentang kesejahteraan umum atau termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Nah, ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas adalah salah satu aspek dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sudah kepentingan negara atau kewajiban negara untuk memenuhinya. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke dalam dampak negatif jika akses distribusi pangan. Itu contoh kecilnya itu seperti kelaparan, yaitu merupakan ketidakmampuan mendistribusikan pangan secara efektif, dapat menyebabkan kelaparan di antara warga yang cukup atau lumayan rentan. Dan hal ini tuh dapat mengganggu pertumbuhan anak-anak dan kesehatan umum bagi masyarakat. Pastinya kesejahteraan itu akan terganggu, yang merupakan hal tersebut adalah kewajiban negara bagi masyarakatnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Saukana Sidiki dengan NPM 223020079. Lalu dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pangan sehat dan berkelanjutan. Lalu yang pertama itu ada melalui pemberian pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang khususnya definisi pangan sehat dan berkelanjutan. Lalu juga ada tentang pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang saling mendukung antara produksi dan konsumsi pangan sehat dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu adalah adanya kerjasama antar instansi yang seperti kerjasama antara pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan juga masyarakat tentunya dalam pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Nah, lalu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pangan sehat dan berkelanjutan itu sudah pasti terdapat beberapa tantangan untuk menerapkannya. Nah, di slide ini sekelompok kami itu mencantumkan beberapa tantangan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang definisi dari pangan sehat dan berkelanjutan dan tentang pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan. Lalu itu yang kedua itu adanya kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah sendiri. Dan lalu yang ketiga itu kurangnya teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basam Shoki Maskati dengan RP 56. Baik, untuk mengatasi tantangan pada pengimplementasian nilai Pancasila dalam konteks pangan sehat ini, diperlukan upaya seperti peningkatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, di mana dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM pada masyarakat serta untuk menambah wawasan agar dapat menyelesaikan masalah ini secara bersama.
kemudian peningkatan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat dalam pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan. Baik dari pemerintah juga kita butuh support ya dari pemerintah agar masalah ini dapat diselesaikan secara cepat dan tanpa ada hambatan seperti itu. Karena kalau hanya pemerintah tapi tidak ada masyarakat akan susah juga. Begitu juga sebaliknya. Hanya masyarakat yang menyelesaikan masalah tapi pemerintah tidak berikut andil, maka akan susah. Baik, kesimpulan dalam pengimplementasian nilai Pancasila dalam konteks pangan sehat dan berkelanjutan ini bukan hal yang mudah ya. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak atau dari berbagai pihak seperti pihak masyarakat dan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Hal ini bisa menjadi solusi ke depannya dalam mengatasi tantangan kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Dengan pendekatan ini kita tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, tetapi kita juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.